Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi bersama saya Epran Yunizar Satria. Nah, di sini masih membahas tentang pengalaman saya yang sudah saya alami, yang sudah saya rasakan dari terkenanya dari asam lambung, GERD anxiety selama kurang lebih 3 bulan itu pas parah-parahnya, dan alhamdulillahnya saya sudah bisa mengklaim dan sudah bisa bangkit normal kembali itu setelah memasuki ke 7 bulan teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, tetap semangat bahwasannya asam lambung GERD anxiety ini semuanya akan baik-baik saja, bisa normal kembali dan sembuh teman-teman ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di video-video yang sudah saya upload teman-teman. Dan di sini bagi teman-teman yang sudah bergabung, yang baru bergabung, yang ingin bertanya, ingin sharing tentang yang dirasakan, yuk di sini kita sama-sama kita sharing teman-temannya. Siapa tahu teman-teman bisa semangat, bisa praktek dengan yang saya sampaikan, yang kita bahas teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman silakan bertanya. Sini ada pertanyaan dari Vino. Halo Bang, aku yang pertama join di live-nya. Ya, makasih Vino. Vino ini selalu aktif, Padahal Vino ini tidak terkena asam lambung GERD anxiety, tapi dia selalu menonton live saya. Makasih ya Vino ya. Cak mana Vino, lah selesai ulangannya apa belum? Halo semuanya yang baru gabung, selamat bergabung. Yang ingin bertanya tentang seputaran asam lambung GERD anxiety, silakan bertanya teman-teman ya. Karena di sini kita sama-sama sharing sesuai pengalaman yang sudah saya alami, yang sudah saya rasakan teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman semuanya yang ingin bertanya silakan bertanya teman-teman ya. Karena seperti biasa di konten saya itu kan sebenarnya saya upload itu kalau tidak hari Selasa, hari Jumat, tapi kemarin saya tidak upload teman-temannya karena ya memang pertama lagi hari libur, jadi refreshing dulu, liburan dulu sama keluarga kecil teman-temannya, meskipun ya tidak jauh di sini-sinilah teman-teman, sekedar hanya berjalan, kita jalan-jalan ataupun kita berenang seperti itu teman-teman ya. Bagi teman-teman juga yang masih mengalami sensasi dari asam lambung GERD anxiety ini, sampaikan saja teman-teman ya. Siapa tahu dengan saya menjawab ataupun dengan saya sharing, teman-teman bisa terbuka, teman-teman bisa praktek lagi, teman-teman bisa semangat untuk menjalani aktivitas normal seperti biasanya. Yang sudah like terima kasih juga teman-teman ya, yang sudah kasih love. Di sini mau teman-temannya kalau suara ayam yang terdengar karena saya ini lagi di bawah, karena di atas lagi panas sekali teman-temannya, karena ya jadi saya ke bawah dulu berteduh teman-teman, karena kan rumahnya rumah panggung teman-teman. Di sini ada azam ajan. Oke. Ya, oke, terima kasih. Untuk teman-teman juga bantu share, bantu
bagikan teman-teman ya, biar live ini tak banyak yang tahu dan juga banyak yang ingin sharing juga berbagi tentang pengalaman asam lambung GERD anxiety ini teman-teman ya. Halo, selamat bergabung bagi teman-teman yang sudah bergabung yang ingin bertanya tentang seputaran asam lambung GERD anxiety. Nah, kita di sini kita sharing teman-teman ya. Ayo di sini kita sharing berbagi tentang apa saja dari sensasi, dari overthinking, bagaimana pengalaman kalian, apakah sudah sembuh atau masih merasakan horor-horornya, masih belum bisa praktek ataupun masih ketakutan. Ya, di sini kita sharing teman-teman ya. Bantu juga share, bantu juga like-nya teman-teman ya, biar video ini meluas dan juga banyak yang tahu teman-teman ya. Nah, di sini kita juga niatnya hanya sharing membantu teman-teman ya, biar yang kalian rasakan dari sensasi ataupun overthinkingnya itu bisa terlampiaskan, bisa terceritakan seperti itu teman-teman. Jadi tidak dipendam ataupun tidak dirasakan sendiri teman-teman. Karena bagi penderita asam lambung GERD anxiety ini, apalagi yang overthinkingnya tinggi, itu sangat penting sekali teman-temannya untuk sharing, untuk kita bercerita, berbagi, biar emosional, pikiran-pikiran yang negatif tadi ataupun unek-unek yang selama ini dipendam sendiri itu bisa tersampaikan. Jadi untuk teman-teman yang terkhusus yang masih merasakan sensasi dari asam lambung GERD anxiety ini, ya yuk kita di sini bahas teman-teman ya, kita sharing teman-teman ya. Di sini cuacanya sedikit mendung teman-teman ya. Rencananya jam 3-an ataupun sesudah asar nanti saya dan keluarga itu ingin berenang teman-teman. Ngajak si kecil ya, semoga cuacanya juga tetap bagus teman-teman ya. Karena kalau di sini di Pangkalan Balai ini setiap sore itu pasti hujan teman-teman, dan itu pun hujannya awet sampai ke maghrib biasanya teman-teman ya. Jadi semoga saja hari ini baik-baik saja, aman, tidak hujan. Ya kalau cuacanya ya semoga seperti inilah teman-teman ya. Panas tidak, mendung juga tidak. Jadi sendu seperti itu. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang baru hadir, selamat bergabung. Bantu share teman-temannya, bantu share, bantu like-nya teman-teman, supaya video live ini berkembang ataupun meluas teman-temannya. Jadi apa yang saya sampaikan ini yang lain juga bisa tahu teman-temannya. Kita di sini sharing teman-teman. Jadi yang ingin bertanya silahkan bertanya teman-temannya. Om Rudi Malut hadir. Ya, selamat bergabung Om Rudi dari Malut nih, Maluku Utara. Oh, lumayan jauh ya. Selamat bergabung ya. Malut, ya Maluku Utara, Malut. Bagaimana Om Rudi? Apakah Om Rudi juga salah satu penderita dari asam lambung GERD anxiety, atau cuma sekedar hadir saja di live ini lewat? Nabila, halo Bang. Halo juga Nabila, selamat bergabung. Kalau Nabila juga penderita asam lambung GERD anxiety, silakan bertanya, tidak apa-apa.
bantu juga share, bantu like-nya teman-teman ya. Nabil bukan Nabila. Oh iya, Nabil. Ya, Nabil. Halo Nabil. Izam Brondong, Kak pose aku gambar. Kak pose aku gambar. Maksudnya? Izam. Hai juga Izam. Selamat bergabung teman-teman ya yang baru join live ataupun yang sudah join lama dan yang sudah komen, selamat bergabung teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya seputaran tentang asam lambung GERD anxiety, silakan bertanya teman-temannya. Di sini kita sharing, niatnya berbagi pengalaman, biar bagi teman-teman yang masih merasakan dari sensasi asam lambung GERD anxiety ataupun overthinking yang masih tinggi, di sini kita sharing, siapa tahu teman-temannya dengan saya sharing membantu teman-teman untuk cepat bangkit, untuk cepat praktek, dan yang pastinya cepat sembuh teman-teman ya, bisa normal kembali, bisa beraktivitas kembali seperti biasanya teman-teman. Yakinlah teman-temannya, apapun bentuk sensasinya, baik itu memang horor-horornya yang dikenal dengan 1001 sensasi dan sensasi itu hanya kita saja yang merasakannya, tapi yakinlah teman-temannya, apapun bentuk dari sensasi ataupun overthinking yang kita rasakan itu semuanya akan baik-baik saja dan bisa sembuh dan normal kembali, bisa beraktivitas kembali teman-teman. Meskipun ya memang butuh waktu teman-temannya, butuh waktu dan butuh konsisten jalani pola-polanya, ikhtiar jasmani dan ikhtiar rohaninya teman-teman ya. Yang pastinya tetap konsisten teman-teman ya. Ini kunci dari kita menggapai kesembuhan teman-teman. Om Rudi, semangat bang, udah subrek and like. Terima kasih Om Rudi. Om Rudi penderita asam lambung GERD juga atau tidak? Atau cuma main saja, bantu like dan subscribe-nya. Terima kasih ya sebelumnya Om Rudi, selamat bergabung. Semoga membantu meskipun tidak mengalami asam lambung GERD anxiety, dan yang pastinya terima kasih ya, sukses selalu. Izam Rondong, enggak deh bye dulu. Maksudnya Izam ini apa nih? Izam, kakak dari mana? Saya dari Palembang, Banyuasin, Pangkalan Balai tepatnya. Salam dari Lembor. Ya, salam kembali. Tapi Lembor itu dari mana? Lembor. Saya baru dengar Lembor. Lembor itu dari mana, Izam? Izam, Lembor di Pambon. Pambon maksudnya tuh di provinsi mana, kota mana, seperti itu. Soalnya saya baru dengar Lembor, apalagi Pambon saya baru dengar. Umur Izam ini berapa tahun? Desa La. Oh, di desa maksudnya seperti itu. Ya, desa itu kan ya maksudnya tuh provinsinya dari mana, kotanya dari mana, seperti itu. Soalnya saya baru dengar Lembor. Lembor di Pambon tuh saya baru dengar. Om Rudi, mau mampir aja bang, semangat. Oh ya, makasih Om Rudi. Terima kasih sudah like, sudah subscribe. Bantu share juga ya Om Rudi ya. Siapa tahu yang lain juga dengan sharing
dengan share Om Rudi bisa ngelihat video saya bagi penderita asam lambung berat anxiety. Izam, umur adikku sama dengan umurmu. Kok bisa tahu umur saya? Kalau tahu umur saya memangnya berapa? Bentar teman-teman ya. Saya mau ngambil ini dulu. Ada yang mau diambil teman-teman. Tunggu bentar ya. Halo semuanya. Mau teman-teman ya. Soalnya tadi ada yang mau diambil. Maksudnya ini akun kakakku. Aduh, saya nggak ngerti nih Izam. Ya maksudnya ini akun kakakku, tapi bagaimana Izam bisa tahu umur adikku sama dengan saya? Zahra, Aprili, Endi Iki Sang Live, Endi Iki Sang Live. Bahasa Jawa. Ya maaf tadi itu lagi ada yang mau diambil. Jadi saya ninggalin live tadi. Rizam Rondong lama banget. Iya maaf soalnya yang diambilnya di atas. Jadi saya tadi ke atas dulu. Om Rudi, kerja apa bang? Ya saya lagi live. Kalau ditanya pekerjaannya apa ya alhamdulillahnya saya ASN di Pemkab Banyuasin di Sumatera Selatan ya. Banyuasin itu Sumatera Selatan. Izam nggak apa-apa. Ya maaf ya Izam. Izam umurnya berapa Izam? Izam ini penderita asam lambung GERD juga atau cuma mampir saja di live ini? Aku boleh kasih love nggak? Ya boleh lah. Tambah bagus. Kasih ya emot-emotnya. Terima kasih. Bantu share ya, bantu share biar yang belum masuk room live ini jadi nonton juga, bisa mampir juga teman-teman ya. Om Rudi, ya udah nanti mampir lagi. Ya, makasih Om Rudi. Terima kasih like-nya, subscribe-nya. Semoga menjadi pahala.
Sahrun, mah kamu cek ke dokter dikasih Brasidin, sensasi kadang muncul tak terduga. Sahrun, ini mah tuh maksudnya apa nih? Dari divonis dari periksanya tuh apa? Apa asam lambung atau juga termasuk GERD seperti itu? Karena kalau mah tuh ya setahu saya, mah itu memang penyakit di lambung seperti itu, tapi kebanyakan kalau mah itu ya sensasi seperti biasa saja pada umum sakitnya seperti itu, teman-teman ya. Jadi, untuk Sarun ini, apa merasakan sensasi juga GERD seperti itu atau, juga merasakan, ketakutan, cemas, ataupun sensasi-sensasi yang lain seperti misalnya ngerasain ya kalau dikenalnya itu 1001 sensasi, seperti kita tuh ngerasain seperti kompilasi ini, apa sih namanya tuh, merasakan seluruh sensasi seperti komplikasi lah. Nah, seperti itu ya. Khalid Wins, dulu dibantu minum vitamin juga nggak Bang? Iya, memang dibantu, sampai sekarang pun saya dibantu vitamin. Karena orang yang terkena asam lambung grade ini kan, fisiknya itu kan, tidak normal seperti orang pada umumnya, seperti itu. Apalagi memang kita sudah merasakan yang namanya, sensasi-sensasi dan juga misalnya kita kena anxiety juga kan itu kan, ke mental ya, ke mental, ke psikis kita kena. Jadi ya butuh butuh sekali yang namanya vitamin. Seperti, kata Bang Erik Wibowo itu mentor ternama tentang anxiety GERD asam lambung teman-teman ya. Jadi kita itu tuh butuh sekali yang namanya vitamin. Nah, syarat dari, orang yang terkena asam lambung GERD anxiety itu sebenarnya butuh sekali yang namanya vitamin, vitamin terkhusus vitamin B kompleks, vitamin D3, K2 ataupun ditambah juga dengan vitamin yang lainnya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya ya vitamin itu sangat butuh sekali, sangat penting sekali. Tapi kalau memang, menurut kalian cukup dengan makan, karena kan makanan juga kan bisa menghasilkan vitamin, nutrisi, seperti itu teman-teman ya. Jadi banyak sekali teman-teman, vitamin juga bisa kita dapatkan dari sinar matahari, dari kita berolahraga. Nah, tapi kan semuanya itu kan, kadang kita itu tidak bisa kita dapatkan dengan aktivitas kita, teman-teman. Jadi ada juga yang butuh vitamin tapi kita tuh kambuh, seperti misalnya teman-temannya, kita kan butuh vitamin C untuk menghindari yang namanya penyakit flu, batuk, ataupun bersin, seperti itu teman-teman ya. Daya tahan tubuh juga kita bisa dapatkan dari vitamin C, tapi mayoritas orang yang terkena dari asam lambung dan anxiety ini kan, sensitif dengan vitamin C karena masam. Nah, jadi ketika minum vitamin C itu biasanya kambuh, sensasinya timbul seperti itu. Nah, inilah pentingnya kita minum vitamin tadi, vitamin tambahan, suplemen lah seperti itu teman-teman ya. Nah, vitamin C yang aman tuh ya banyak seperti ya tergantung di diri kalian nyamannya di mana. Tapi kalau saya sih padi untuk vitamin C itu ya saya cukup, minum, ataupun makan dari buah-buahan seperti itu teman-teman ya. Izam Rondong, "Bay aku mawar." Ya, kayaknya sih Izam ini masih kecil deh anaknya. Soalnya dari cara komennya pun bingung-bingung, nggak jadi deh. Syahrun, Sahrun, sensasi perut kembung, dada berat, cemas berlebih, asam lambung naik kalau lagi stres. Oh iya, berarti si Sahrun juga salah satu penderita asam lambung anxiety kalau kiranya ada cemas. Itu cemasnya itu cemas berlebih seperti seperti ketakutan, keringat dingin, yang ujung-ujungnya pasti takut ya pokoknya takut dead lah seperti itu, apa seperti itu.
Ya kalau si Sarun ini sudah periksa ya alhamdulillah ikutin saja apa yang disampaikan oleh dokter. Nah, bagi Sarun ini sekarang ini lagi ngerasain sensasi apa nih? Sensasi atau sudah normal ataupun masih ketakutan atau cemas, sudah praktek belum? Nah, apa yang dirasakan? Izam rondong, aku nggak dibaca. Sudah dibaca tadi. Maaf teman ya, agak gatel. Khalid, kalau vitamin yang dikonsumsi sampai saat ini apa bang? Ya kalau saya tuh vitamin, saya tuh lupa mereknya teman-teman ya. Bukan berarti saya tidak mau menyebut nama mereknya, tapi saya memang lupa karena obatnya itu ada di rumah. Tapi yang selalu saya bawa, yang selalu saya siapkan di dalam tas itu, ya itu Caviplex teman-teman. Nah Caviplex itu multivitamin lebih ke vitamin B seperti itu. Tapi itu multivitamin, itu sebenarnya murah teman-teman. Sekablet itu teman-temannya isinya 10 kalau tidak salah. Nah itu tuh cuma harganya 10.000 bahkan mungkin lebih mahal ataupun lebih murah tergantung lokasi teman-temannya. Nah kalau saya tuh biasanya kalau lagi kurang sehat ataupun lagi pilek bersin, biasanya saya minum itu dengan obat tambahan seperti misalnya obat flu misalnya seperti itu teman-teman. Nah itu selalu saya minum. Tapi kalau di rumah itu saya ada dua mereknya sama teman-teman tapi beda teman-teman. Satu multivitamin, yang satunya khusus vitamin B kompleks teman-teman ya, khusus vitamin B kompleks. Nah tapi untuk tambahan vitamin yang lain semisal vitamin D atau vitamin apa itu saya cukup penuhi nutrisinya saja, cukup makan ataupun cukup berolahraga, berjemur biar kita dapat vitaminnya. Hana, assalamualaikum bang. Assalamualaikum kembali. Waalaikumsalam. Izam rondong. Bye dulu bang. Ya Izam. Hana, assalamualaikum bang. Ya wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu balik-balik. Ini love terakhir. Emot maksudnya tuh. Emot. Halo semuanya yang baru bergabung, selamat bergabung teman-temannya. Bantu like, bantu share teman-temannya. Supaya yang belum masuk ke room ini ya bisa masuk, bisa mampir dan kita sharing tentang pengalaman yang sudah saya alami terkenanya asam lambung GERD anxiety teman-teman ya. Bagi teman-teman yang merasakan ataupun mengalami juga dari asam lambung GERD anxiety, baik itu dari sensasinya, baik itu dari overthinkingnya, yuk di sini kita bahas, kita sharing, berbagi sama-sama teman-temannya, sama-sama sharing, sama-sama belajar teman-temannya. Karena jujur teman-teman, meskipun saya sudah mengklaim diri saya itu sembuh, ya saya masih butuh lagi yang namanya belajar teman-temannya, belajar, kita berbagi seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya sambil makan teman-temannya. Nah, ini cemilan untuk penderita asam lambung GERD anxiety teman-temannya. Pasti kalian tahu semuanya teman-teman. Nih, ini pisang. Nah, pisang. Ini saya lupa nama pisangnya, pisang apa teman-teman ya. Bantu kalau kalian tahu teman-teman ya. Saya lupa namanya. Tapi ini bagus sekali untuk penderita asam lambung GERD teman-teman ya. Nah, ini juga ada vitaminnya dari pisang ini teman-temannya. Jadi vitamin itu bisa dapat dari mana saja teman-teman. Tapi ya itu tadi ada beberapa vitamin yang sensitif untuk penderita asam lambung, GERD dan anxiety. Khalid, abang kalau olahraga setiap hari atau gimana? Karena saya kerja dari pagi sampai sore jam 5. Oh,
Si Khalid ini kerjanya kerja apa? Soalnya saya juga kerja dan sudah beraktivitas juga seperti biasanya teman-temannya. Saya tuh kerjanya kalau masuk kerjanya itu jam 8, ya kerja kantoran, pulangnya juga kadang tidak tentu, kadang ya kalau pulang memang waktunya itu jam 4 tapi tidak tentu karena saya di tim liputan teman-temannya. Jadi terkadang saya pulangnya juga molor, kadang sampai malam seperti itu teman-teman. Nah, kalau ditanya olahraganya setiap hari, ya saya hampir setiap hari olahraga. Nah, saya cukupkan dengan pagi itu, biasanya pagi itu saya rutinkan untuk berjalan kaki. Saya sekedar, berjalan sama anak-anak. Jadi saya itu anak-anak kan masih kecil teman-temannya, jadi saya olahraganya tuh olahraga simpel, berjalan kaki, dan itu saya sambil mendorong stroller. Stroller tuh mainan anak itu untuk bayi. Nah, itu saya berkeliling teman-temannya, saya berkeliling di halaman, teras rumah, ataupun di lapangan, biar saya dapat keringat dan juga, terpapar dari sinar matahari. Jadi double teman-teman ya. Nah, olahraga pagi itu penting sekali teman-teman ya untuk penderita asam lambung keras hati. Nah, untuk teman-teman kalau tidak sempat olahraga pagi, ya olahraga sore juga bagus teman-teman. Tapi saran saya sih olahraganya pagi, jalan kaki teman-teman ya. Karena ya di situ kita mendapatkan hormon serotonin, hormon baik, hormon bahagia. Jadi mood kita tuh jadi bagus dan juga mood kita tuh bahagia selalu teman-teman. Seperti itu teman-teman. Dan yang pastinya dapat vitamin tadi teman-teman dari kita olahraga, dapat keringat dan kita memulai aktivitas itu mood bagus, semangat seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau jalan sore ya itu bagus juga teman-teman. Jadi, jalan sore itu kan biasanya kita semangat, mood kita semangat ataupun kita memang lagi, eee, fit-fitnya biasanya seperti itu teman-teman ya. Nah, dan juga, kalau jalan sore itu biasanya, untuk kalian yang masih sensitif untuk pergantian, suhu udara dari sore sampai ke malam, seperti itu teman-teman. Jadi, kalau saya dulu tuh rutin juga teman-teman jalan sore teman-teman ya. Jalan teman-teman ya, bukan jogging, jalan. Karena untuk penderita asam lambung keras itu biasanya kalau jogging, masih merasakan sensasi tidak nyaman di lambung, kadang sesak napas ataupun tidak nyaman di lambung untuk mengambil nafas tadi. Saya pun sampai sekarang juga masih ada sensasi seperti itu. Nah, jadi kalau sore itu biasanya untuk kita membiasakan peralihan suhu, teman-teman. Karena kan orang penderita asam lambung keras ini sensitif sekali dari suhu udara, biasanya tidak bisa kena dingin ataupun sensitif kena dingin, kena air, seperti itu biasanya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang masih sulit, nah biasakan untuk jalan sore biar tidak kaget suhu udaranya di suhu tubuh kita yang kita rasakan seperti itu. Nah, jadi kalau ditanya olahraganya hampir tiap hari, ya hampir tiap hari. Sekedar jalan kaki itu sangat bagus sekali teman-teman ya. Durasinya minimalnya 15 menit kalau bisa teman-teman. Tapi paling bagus itu ya di atas 30 menit. Biasanya saya tuh hampir 1 jam itu keliling-keliling saja teman-teman di teras. Tapi saya tidak ini teman-teman ya, tidak pakai alas kaki. Jadi saya itu seperti grounding seperti itu teman-teman. Grounding, berjalan dan juga ini juga saya sampaikan di video uploadan saya teman-teman ya. Jadi saya tuh sambil, membaca zikir seperti itu teman-teman ya. Sambil berjalan kaki itu sambil berbaca zikir. Karena ini juga saya dapatkan tipsnya dari Ustadz Muhammad Faizar. Khalid, kerja kantoran Bang, jam 8 sampai jam 5. Kerja kantoran, oh berarti sama dong. Khalid ini dari mana Khalid? Kalau boleh tahu usianya berapa, kerjanya di mana? Saya biasanya olahraga jalan sore pulang kerja sekitar 20 menit. Iya, itu bagus, bagus, sudah bagus berarti Khalid. Untuk pastinya ataupun overthinkingnya, biasanya kalau sudah kerja ya berarti sudah bisa dihandle kan dari sensasi ataupun overthinkingnya. Jadi, untuk kita yang sudah bisa beraktivitas lagi, bisa normal kembali, ya ini saran saya ya, jangan sampai kita itu terledor
amburadul, baik itu dari pola-polanya, istirahat, pola hidup, pola makan, pola sehat, pola pikir, dan juga yang paling penting itu jangan sampai kita amburadul yang namanya ikhtiar, teman-teman ya, ikhtiar jasmani. Nah, ikhtiar jasmani itu misalnya teman-teman ya, sudah tahu kita tidak sehat ataupun tidak enakan badan, ya kita minum obat, periksa, ataupun kita langsung cepat-cepat merespon seperti itu teman. Jangan dibiarkan teman-teman ya. Nah, yang paling penting itu ikhtiar rohani. Nah, ikhtiar rohani itu sangat penting sekali untuk menunjang kesembuhan. Inilah pondasi awalnya teman-teman ya. Ikhtiar rohani itu ya yang pastinya ibadah teman-teman. Sholat, zikir, baca Al-Quran. Itu khusus untuk agama Islam teman-teman ya. Kita bersedekah, pokoknya hal-hal positif inilah yang membuat kita itu semakin bangkit dan kita tuh selalu berpikir positif dan umur kita itu yakinlah teman-temannya semakin bagus, semakin baik. Dari Depok, Bang, umur 26. Oh, dari Depok. Sudah berapa tahun Khalid kena asam lambung, GERD dan anxiety-nya? Khalid kemarin periksa ke dokter, maksudnya ke klinik, apa ke puskes atau ke rumah sakit, itu bisa tahu ada anxiety-nya juga itu langsung dari itu atau cuma juga melihat seperti di YouTube atau di apa? Karena saya jujur ya, saya itu belum pernah yang namanya periksa langsung ke puskes dan ke rumah sakit ya teman-teman ya. Karena jujur seperti video yang saya sampaikan, saya itu ada sedikit trauma cerita orang tua saya dulu tuh ya sama seperti itu teman-teman ya. Jadi hal inilah yang saya membuat saya tuh agak takut teman-teman untuk periksa ke rumah sakit. Jadi saya cukup ke klinik saja dan saya memahami dan saya belajar itu ya dari YouTube. Jadi saya tahu oh kalau sensasi ini nih ini caranya ini ataupun overthinkingnya seperti ini ya pokoknya dari YouTube teman-teman. Umur 26 tahun. Oh, berarti masih muda si Khalid ini. 26 tahun. Berarti tahun 2000-an ya. Berarti ya, berarti tahun 2000 pas. Benar gak? 2000 ini 2026. Iya. Berarti tahun 2000. Saya dari awal kena bulan September. Saya dari awal kena bulan September 2024 tetap kerja Bang karena sumber pendapatan utama. Maksudnya di akhir tahun 2024. Nah, berarti sama seperti saya. Saya tuh jujur teman-teman ya. Seperti video yang sudah saya share yang di uploadan video teman-teman ya. Di situ saya terkena asam lambung pertama kali itu melalui panic attack teman-teman ya. Di situ saya terkena di akhir tahun ya tepatnya sih bulan 11 lah, bulan 11 di tahun 2024. Di situ saya tidak tahu sama sekali kalau bahwasannya saya tuh kena asam lambung GERD anxiety. Dan itu pun setelah periksa ke klinik saya pun tidak percaya teman-teman bahwasannya kok asam lambung seperti ini. Seperti kita merasakan komplikasi penyakit teman-teman ya. Tapi ternyata ya memang benar ada karena sensasi yang kita rasakan itu ya melalui dari asam lambung yang tidak stabil, asam lambung yang memang sudah kemana-mana teman-temannya. Inilah sensasi yang kita rasakan. Kalau itu ke bagian jantung kita merasakan engapan, dada sesak seperti itu, ataupun misalnya naiknya ke kerongkongan, ke tenggorokan ya kita juga merasakan yang namanya panas, heartburn, dada panas seperti itu teman-teman ya. Nah, ke esofagus seperti itu teman-teman. Ralat 2025 bukan 2024. Oh, 2025 baru dong. Ya, berarti alhamdulillah cepat tahu dan cepat diatasi berarti ya. Tetap kerja
karena sumber pendapatan utama. Iya, tetap kerja, harus tetap semangat. Tapi jangan terposir kuncinya teman-temannya, karena kita sudah tahu teman-temannya. Apalagi kalau kita sudah ngerasain yang namanya panic attack. Si Khalid ini ngerasain panic attack nggak? Bagaimana rasanya? Enak kan? Saya periksa ke klinik bang 3 kali, semuanya sama bilang kena asam lambung dan pikiran. Oh ya, berarti sama, kurang lebih sama cerita si Khalid ini dengan saya. Saya juga pun hampir 3 kali atau 4 kali nih. Dan saya baru tahu asam lambung itu pas periksa ketiga dan keempatnya. Karena yang pertama dan kedua itu si dokter yang meriksa saya itu ya bilang bahwasannya ya minum obat ini saja seperti itu, tapi dia tidak kasih tahu saya tuh sakit apa tuh, dia tidak ngasih tahu. Dia cuma bilang ya tidak usah pikiran yang aneh-aneh, tetaplah kerja seperti itu. Sahrun, kalau saya mengajar di SD alhamdulillah sambil menyelam minum air. Lokasi sekolah di area pegunungan yang rimbun pohon-pohon, secara tidak langsung dapat olahraga juga meski naik motor sih. Oh ya, sudah bagus berarti. Oh ya teman-teman, sebelumnya saya minta maaf teman-temannya kalau live saya sebentar, karena ya seperti biasa saya live itu kalau kondisi psikonya baik teman-temannya, karena saya anak kecil. Kalau anak saya sudah bangun ya biasanya saya sudah beraktivitas lagi nyagain si kecil teman-teman ya. Nah ini kayaknya kakaknya sudah bangun di atas teman-teman ya. Tapi ya semoga saja saya masih bisa live teman-temannya, karena ibunya belum manggil. Berarti masih dijagain oleh ibunya. Khalid, itu saya awalnya karena kena panic attack bang, rasanya sangat mantap. Iya memang seperti itu. Si Khalid ini kena panic attack-nya pada saat ngapain? Kalau saya itu pada saat sholat Jumat. Jadi setiap kali momen sholat Jumat ataupun pada saat sholat Jumat, ya saya masih merasakan yang namanya trauma tersebut, masih merasakan yang namanya sensasi tersebut, dan bagaimana yang kita rasakan. Pokoknya setiap kali sholat Jumat itu mulai trauma itu menghantui. Tapi ya kita tidak boleh tidak boleh lemah, harus kita lawan terus, harus kita praktek terus, karena ya obatnya ya itu, tidak ada obat lain, obatnya itu teman-teman. Jadi ya harus kita praktekkan, harus kita biasakan biar trauma tersebut ya bisa hilang sendiri dengan kita praktek tadi seperti itu. Khalid, waktu itu lagi begadang bang, pas tengah malam, pikiran udah aneh kemana-mana, takut kena penyakit bahaya, takut Iya memang seperti itu. Jadi banyak sekali orang yang merasakan yang namanya kena panic attack ini, pasti ujung-ujungnya itu pasti teman-temannya, karena ya kita tuh merasakan kaget sekali, dan pikiran itu memang entah tidak bisa dijelasi lah teman-temannya. Ya kalau si Halid ini ya masih enak lah, masih terbilang enak, karena kan pada saat cemas itu ya bisa ngapa-ngapain seperti itu. Kalau saya itu lagi sholat ya, lagi sholat Jumat, dan itu pun baru memulai rakaatnya. Jadi ya pada saat itu saya cuma pasrah, keringat dingin bercucuran, takut jatuh, takut pingsan, takut pokoknya seperti itulah teman-temannya, tidak bisa dijelasi. Yang bisa paham kondisinya ya cuma kita yang merasainnya saja teman-teman. Nah untuk Khalid ini intinya tetap semangat, tetap praktek ya Khalid.
Untuk teman-teman juga mohon maaf teman-temannya kalau live-nya cuma sebentar, karena anak saya sudah bangun, yang kakaknya ini teman-temannya kayaknya nangis terus karena memang sedikit rewel teman-teman ya, karena memang ini lagi di tempat emak, tempat mertua saya teman-temannya. Mungkin ibunya juga masih nganunya adiknya, masih megang adiknya, seperti itu teman-temannya. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya, intinya teman-temannya dari live saya ini, untuk teman-teman semuanya yang mengalami asam lambung, gear anxiety, baik itu dari sensasi, baik itu dari overthinking, apapun bentuk dari sensasi dan overthinking yang kalian rasakan itu teman-temannya, yakinlah semuanya akan baik-baik saja, bisa sembuh, bisa normal kembali teman-teman ya. Intinya tetap praktek, jalani pola-polanya, ikhtiar jasmani, ikhtiar rohani itu sangat penting, dan tetap konsisten teman-teman ya. Kuncinya konsisten, dan jikalau kalian sudah sembuh, kalian jangan terledor teman-teman ya, jangan amburadul, karena pada saat kalian kambuh ya, kalian pasti ngerasain bagaimana sensasinya, bagaimana overthinkingnya itu teman-teman ya. Jadi tidak perlu saya jelaskan, intinya kalau kalian ingin sembuh, ingin tetap baik-baik saja ya, kalian tetap konsisten jalani pola-pola ikhtiar, dan tetaplah berpikir positif teman-teman ya. Nah, mungkin cukup itu saja teman-temannya pembahasan dari live kali ini teman-teman ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kenikmatan, kelancaran, dan yang pastinya keimanan teman-teman ya. Semoga kita sehat selalu teman-teman. Nah, untuk teman-teman juga terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah share, yang sudah like, yang sudah kasih emot, like ini love-nya. Intinya terima kasih teman-teman ya. Semoga video ini membantu untuk kalian semuanya dalam menggapai kesembuhan, dalam menggapai kenormalan lagi teman-teman ya. Seperti itulah intinya teman-teman ya. Cukup sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya, di live selanjutnya teman-teman ya. Stay safe, sayangi diri kalian semuanya. Sampai ketemu lagi di video dan live selanjutnya sekali lagi teman-teman ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.